Yang pertama kita tahu kalau mu'arifat itu ada 5 cara bikin ta'rif. Ya, nanti 5 cara itu adalah hadut tam, had nakis, rosmu tam, rosmu nakis, dan juga ta'rif bilafat. Ya. Nanti kita juga akan, selain kita tahu macam-macam mu'arifat ya dengan 5 cara tadi, 5 mu'arifat, 5 cara mu'arifat tadi, kita juga harus tahu syurut, syarat-syarat dari kita bikin definisi yang jami' mani, yang benar gitu. Dan hal-hal yang tidak boleh digunakan di ta'rif. Oke, kita mulai di haddut tam. Nah, jadi kalau haddut tam, ta'rif yang menggunakan had yang tam itu adalah dengan jinsun dan faslun. Nah, kita tahu kalau jinsun itu ada 3 ya kan, salah satu yang bila syatot jinsun qoribun au ba'idun au wasat. Nah, di sini kita pakai jinsun yang qorib. Ya, jinsun qorib itu hayawan, yang paling dekat di atasnya natik ya kan. Jinsun itu hayawan, fasal itu natik. Jadinya insan itu hayawan natik itu adalah ta'rif dengan haddut tam. Kalau haddun nakis, nah itu kita dengan fasal aja, al-fasal wahdah di sini. Bihi au ma'a jinsun ba'id. Jadi fasal doang atau fasal tapi sama jinsun ba'id. Ya, kalau jinsun qorib jadinya haddut tam. Kalau turun ke jinsun ba'id berarti di atasnya hayawan nanti. Kan tadi jinsun qorib itu hayawan, di atasnya hayawan itu apa? Jism, ya kan? Jadi kan kita punya jauhar, jism, nami, hayawan. Jinsun baitnya itu dia jism. Jadi kita kalau takrif insan menggunakan had nakis, kita bilang al-insan huwa an-natik. Atau al-insan huwa al-jism an-natik. Nah, itu dia dengan had nakis. Ya, jadi kalau hadut tam, al-insan huwa hayawan natik. Hadun nakis, al-insan huwa an-natik atau al-insan huwa al-jism an-natik. Gitu. Ingat-ingat bagan dari jauhar ke bawah tadi ya. Kemudian yang ketiga, rosmutam. Nah, rosmutam itu dengan apa? Jinsun korib dan juga khosoh. Nah, khosoh itu maksudnya art khos tadi ya. Kita tahu kalau jinsun korib itu hayawan. Nah, kalau khosoh itu dohik. Jadi kalau misalnya kita mau mentarifkan mahwal insan, al-insan huwa hayawan dohik. Itu berarti takrif dengan rosmutam. Kalau dengan rosm nakis, dia khosohnya aja, berarti dohiknya aja. Bil khosoh wahdaha, biha ma'al jinsun bait. Atau khosoh dan ditambah dengan jinsun bait. Nah, jinsun bait tadi jisam, ya kan? Bawahnya jisam nanti baru nami, ya kan? Nami berarti yang jinsun wasat, kan jinsun ada korib, bait, wasat itu tadi. Berarti kalau misalkan dengan rosmu nakis kita bilang mahwal insan huwa ad-dohik. Atau al-insan huwa al-jism ad-dohik. Nah, itu takrif dengan haddut tam, haddun nakis, rosmutam, dan rosmun nakis. Nah, kita juga punya namanya takrif bilafat. Nah, apa? Antubaddila lafat bilafdin muradif lahu ashhar minhu. Jadi kita mentarifkan sesuatu dengan sinonimnya, muradifnya. Dan muradifnya itu harus yang lebih masyhur, yang lebih dikenal gitu. Jadi misalnya kita mentarifkan sesuatu karena kita biar tahu kan hal itu apa maksudnya. Jadi kita takrifkan dengan muradifnya, yaitu dengan lafat muradifnya, dan itu yang lebih masyhur. Contohnya, mahwa godonfar, al godonfar huwa asad. Nah, kita kan tahu asad. Asad sama godonfar itu muradif, tapi lebih masyhur ashhar min, jadi asad itu lebih masyhur daripada godonfar. Itu adalah 5 bentuk takrif. Nah, kalau kita masuk ke matan, itu akan lebih mudah difahami. Lebih mudah dihafal. Rosmu tam pakai apa, rosmu nakis pakai apa, gitu ya. Contohnya nih di sini, mu'arifun ala salasatin kusim haddun wa rosmiyun wa lafdiyun ulim. Nah, di sini takrif itu ada had, rosem, dan lafdi. Ya, dengan lafat. Nah, nanti kan had ada tam, nakis, rosmu ada tam, nakis, lafdi, satu aja lafdi. Maka jadi 5. Nah, di sini bilangnya 3 dulu. 3 itu nanti had ada 2, rosmu ada 2, jadi 5. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a wa rosmu bil jinsi wa khasatin ma'a. Nah, had itu apa sih? Had itu dengan jinsun wa faslun. Jinsun itu hayawan, faslun itu insan. Makanya faslun itu natik. Nah, jadinya al-insan itu hayawan natik. Wa rosmu bil jinsi wa khosatin ma'ah. Nah, kalau rosam itu dengan jins dan khosoh. Jadi berarti dia hayawan dohik gitu ya. Wa nakisul hadi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Nah, had yang nakis itu fasal aja. Atau dia jinsun ba'id gak korib ya. Berarti dia pakainya jism
natik. Nah, wa nakisur rosmi bi khosotin fakot. Nah, berarti dohik aja. Au ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Atau dia bilang hayawan jisam dohik. Wa ma bi lafdiyin ladaihim syuhiro tabdilu lafdin bi rodifin asharo. Terus kalau ta'rif yang bilafat berarti dia ladaihim syuhiro tabdilu lafdin bi rodifin asharo. Kita pakai muradif yang lebih masyhur. Fi soal huna wadih suman wasid ila syurut. Oke, kita lanjut ke syarat-syaratnya ya. Jadi kita tadi punya mu'arrifat, kemudian kita lanjut ke syurutnya. Nah, syaratul mu'arrif. Jadi ada syaratnya nih kita mau ngasih takrif. Jadi nggak asal tadi kita nyusun jinsun, faslun. Kefa? Screen-nya gerak coba ya. Ana ulang share screen. Tamam, ala syashah syaratul mu'arrif. Nah, jadi syaratul mu'arrif, syurut-syurut kita bikin mu'arrifat, kita udah tahu nih kalau mu'arrif itu ada hadun, rosmun, lafdun. Mu'arrifun ala salah satin kusim hadun wa rosmiyun wa lafdiyun ulim gitu kan. Jadi kita punya hadun, rosmun, lafdun. 3 dulu, baru nanti yang hadun ada tam nakis, rosmun ada tam nakis, baru yang kelima lafdun. Nah, syaratul mu'arif yang pertama muttarid munakis. Ayakuna muttaridan munakisan. Maksudnya apa? Muttarid munakis itu jami' li afrodil mu'arif. Nah, jami' li afrodil mu'arif itu gini. Misalkan kalau kita mau mentarifkan insan. Nah, kita harus mentarifkan dengan sesuatu yang jami' li afrod. Yang sesuai sama semua dari afrodnya insan itu tadi. Contohnya insan kan ada Muhammad, ada Ahmad, ada Zaid. Nah, tapi kita mentarifkan dengan yang cocok sama Zaid aja, tapi nggak cocok sama takrifnya Muhammad gitu. Misalnya kita bilang insan itu yang kulitnya putih. Nah, padahal ada insan yang kulitnya hitam. Nah, berarti dia belum jami' li afrod. Jadi kita nggak bisa bilang insan itu yang kulitnya putih, itu enggak gitu. Jadi harus yang jami' li afrodil mu'arraf, harus jami' dengan isi dari mu'arraf itu. Contohnya kalau hayawan itu an-natik, karena emang semua hayawan, semua insan itu natik, gak ada enggak gitu misalnya. Dan juga yang kedua apa? Mani min dukuli goiriha. Nah, berarti kita harus bikin takrif yang gak bisa selain dari afrod insan masuk ke takrif itu. Misalkan kita cuma bilang al-insan itu hayawan. Padahal binatang juga bersenyawa. Kemudian ada banyak hal-hal yang bersenyawa kecuali manusia gitu kan. Nah, itu jadi dia masih belum mani li afrad goiri mu'arraf gitu. Jadi masih masuk gitu selain manusia. Kalau kita bilang manusia itu apa? Manusia itu hayawan gitu doang. Kita nggak bilang natiknya gitu. Kalau kita bilang natik baru dia benar-benar jami' mani gitu kan. Nah, kemudian syarat yang kedua dia harus dohir. Ya. Jadi nggak boleh kita mentarifkan sesuatu dengan yang lebih mubham gitu, dengan yang lebih tidak dipahami. Contohnya kita bilang mahwal asad asad wa godonfar. Nah, itu dia lebih bingung lagi, jadi nggak bikin penjelasan ya. Nggak bikin sesuatu jadi ma'ruf gitu, jadi mu'arraf. Terus nggak boleh sesuatu yang musawi juga. Misalkan kita bilang ada dul farad laisa bizawj gitu. Apa sih yang ganjil itu? Ganjil itu yang nggak genap, cuma kayak gitu. Nah, itu nggak boleh, sama-sama musawi, sama-sama nggak diketahui. Kita nggak tahu ganjil, nggak tahu genap. Tapi waktu kita tanya, apa sih ganjil itu? Ganjil itu yang nggak genap, bilangnya gitu. Nah, itu dia nggak boleh juga tarifnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, la bi alfat majaziyah. Terus kita nggak boleh mentarifkan dengan sesuatu yang majazi. Harus yang lafat hakiki gitu. Misalkan kita punya nih syams. Syams itu kan artinya kaukab samawi nih, salah satu alat yang ada di langit gitu ya. Nah, tapi kalau di makna majas, kita bisa bilang orang yang cakep itu juga syams. Misalkan kita bilang doharo tala asyamsu, tala asyamsu, talaat asyamsu fil fasal gitu misalkan.
ketika kita punya teman yang dia cakep terus dia maju ke depan kelas gitu misalnya. Nah kita bilang dia syamas. Nah itu dengan lafadz majazi gitu. Itu nggak boleh kita jadiin itu ta'rif. Jadi harus dengan lafadz yang hakiki. Min ghairi qarinah tu ayyinul murad. Apalagi kalau misalkan lafadz majazinya itu yang nggak ada murad, nggak ada qarinah gitu ya. Yang nggak bisa jelasin itu maksudnya apa, nggak ada qarinahnya. Terus yang keempat, cara keempat, la yatawaqqaf ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Nah, jadi nggak boleh kita takrifin sesuatu dengan misalkan ya mahwal ilm ma'rifatul maklum. Nah, kita aja ilm nggak tahu, terus kita bilang sesuatu yang maklum. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi itu ma'rifahnya itu ke ma'rifah mahdud. Jadi kayak diputar gitu. Kita menanyakan sesuatu yang ditakrifin, tapi dalam takrifnya itu malah nyebutin lagi apa yang mau kita takrifin gitu. Terus yang kelima, layakunu bi lafadz mustarakah min ghairi qarinah. Terus gak boleh juga lafadz yang mustarak. Mustarak kemarin kita tahu di Nisbatul Alfadz Ma'ani, mustarak itu yang dia ta'addada alfadz ittahada fil makna. Mustarak itu yang satu lafadz tapi dalamnya itu ada beberapa makna. Ya, kebalikannya muradif ya. Jadi dia ittahada al makna wa ta'addada fi makna gitu. Jadi maknanya banyak dalam satu lafadznya. Contohnya ain ya. Ain itu kan ada yang artinya sumber, ada artinya mata, ada artinya jasus gitu-gitu. Kemudian umurun la yajuzu istihdamuha fil hudud. Apa sih yang nggak boleh kita pakai di ta'rifan gitu ya, di definisi. Yang pertama idholu ahkam. Kita nggak boleh nyebutin hukum di situ. Jadi nggak boleh nyebutin ini hukumnya apa gitu. Jadi ta'rif itu tidak boleh ada sebutan hukum di situ. Kemudian yang kedua idhalu au alati li syak fil had gitu. Terus nggak boleh ada au yang syak gitu. Amma au li taksim fa innahu yajuz. Tapi kalau au-nya untuk taksim itu boleh. Ya. Nah, di sini kita lihat matannya. Kita tahu tadi syaratnya ada 5, kemudian yang nggak boleh ada di had itu ada 3. Nah, makanya di sini wa syartu kullin ayyura mutarida munakisan wa dhahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin bihatuhur riza wala bima yudrobi mahdudin wala mushtarakin minal qarinati khala wa indahum min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi wala yajuzu fil hududi dhikru au wa jaizun fil rasmi fadri marawau gitu. Jadi wasyartu kuin ayura mutarida. Tadi mutarida itu yang jami. Mun akisa di sini yang mani. Ya, wa dohiron laab ada. Terus harus yang dohir. Nggak boleh yang kita takrifkan mahwal asad malah godon far. Wala musawiyah. Misalnya apa itu ganjil yang nggak genap gitu. Wala tajawuza, nggak boleh yang majas, yang tanpa korinah. Wala yudra bimahdud. Jangan kita mentarifkan sesuatu tapi kesebut lagi yang mau kita takrifkan gitu. Jadi muter-muter gitu. Dan nggak boleh wala mustarak minal qarnati hola. Nggak boleh yang lafadz yang mustarak. Terus wa indahu min jumlatil mahdudi, di sini indal manatikoh ya, orang-orang mantik. Yang mardud dari ta'rif itu apa aja? Antadul ahkam fil hudud. Nggak boleh kita masukin hukum-hukum di ta'rif. Wala yajuzu fil hudud dzikru au. Nggak boleh juga kita masukin kata au di ta'rif. Au yang lisyak. Tapi kalau li taksim boleh.